Waduh, alhamdulillah. Dia Tarogong. Tarogongnya. Tarogong Garut. Hari kabungku di Talegong teh saha nu Talegong kantos Talegong sanes? Satu acana di Talegong kapungkur. Oh, Talegongnya. 94 Talegong. Alih ke Pak Cinta, Atian sudah Pak Pak Atian sudah bisa bergabung. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Atian. Alhamdulillah. Tadi sudah dibuka untuk mulai pengajian ini, dan untuk Pak Kiai Atian ini yang kedua kali ya memberikan tausiah secara virtual ini. Yang pertama saat bulan Ramadan waktu itu. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung kembali, dan tema yang dipilih adalah generasi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pada Pak Atian dipersilahkan untuk memberikan tausiahnya antara kurang lebih 45 menit. Silakan Pak Atian. Belum bisa connect rupanya itu. Oke. Assalamualaikum Pak Atian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Tadi sudah disampaikan bahwa Pak Atian ini yang kedua kali ya Pak Atian Ya, sudah memberikan tausiah ya. Yang pertama saat bulan Ramadan waktu itu sama-sama secara virtual. Tadi sudah dibuka Pak Atian, kebetulan hostnya Pak Adiana sedang sakit. Tadi minta kepada saya untuk menjadi host, dan tadi sudah dibuka. Untuk itu kami persilakan langsung aja Pak Atiannya dengan tema generasi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu kurang lebih 45 menitan ya Pak Atian. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan ditutup dengan doa dari Pak Atian. Saya persilakan Pak Atian untuk memulai tausiahnya. Ini hostnya ini host istimewa ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja kita mau bermuhasabah, mau introspeksi diri terkait dengan kehidupan umat Islam di negeri yang konon katanya mayoritas penduduknya umat Islam, saya yakin kita akan sampai atau diantarkan pada satu kesimpulan yang makin nilai-nilai ajaran Islam semakin terpisah dari kehidupan umatnya. Makin sulit kita untuk menemukan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Bahkan tidak sedikit di antara saudara-saudara kita umat Islam yang
murtad, meninggalkan keyakinan agamanya. Baik itu dilakukan oleh mereka yang terang-terangan memakai baju kafir. Kita di Forum Ulama Umat Indonesia pernah menangani ada 90 titik daerah rawan pemurtadan di Jawa Barat yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Bahkan di Ciranjang, Cianjur, itu ada satu desa yang sudah semua meninggalkan agama Islam. Hampir semua itu. Juga pemurtadan yang dilakukan oleh mereka orang-orang kafir dalam ukuran Islam. Ya. Namun mereka berbaju Islam, berbaju Muslim. Dan ini potensi pemurtadannya jauh lebih memungkinkan ya, dan lebih berhasil karena umat Islam yang awam mereka mengira bahwa yang memurtadkan mereka ini adalah saudaranya sesama Muslim. Karena tokohnya pun dikenal dengan gelar Kiai Haji. Padahal faham atau aliran yang diyakininya adalah paham yang sangat sesat dan menyesatkan. Tentu saja yang dimaksud dengan murtad, keluar dari Islam ini bukan hanya seorang Muslim berpindah agama dari Islam kepada keyakinan yang lain saja, bukan hanya itu. Tetapi murtad itu ketika seorang jatuh kafir. Nah, kafir jatuhnya seorang pada kafiran itu tidak harus selalu karena dia mengkufuri seluruh ajaran Islam. Kita tentu sama-sama mengenal kisah iblis la'anahullah. Saya yakin betul kalau iblis itu dari sisi keimanannya terhadap zat Allah tidak bisa kita ragukan. Jauh di atas kita. Kenapa? Karena silakan baca dalam Al-Quran, berulang-ulang Allah mengkisahkan pernah terjadi dialog antara Allah dan iblis. Misalnya Allah merintahkan, hai iblis, sujudlah kamu pada Adam, lalu iblis menolak. Lalu Allah bertanya, kenapa kamu menolak? Dijawab oleh iblis. Terjadi dialog. Ya, tidak mungkin iblis itu sampai mengkufuri zat Allah itu. Atau salah dalam mengimani zat Allah itu. Menganggap Allah itu seperti apa misalnya. Iblis tahu persis bahwa Allah itu ahad, somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Karenanya wajar kalau saya baca dalam riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, iblis itu sebelum dilaknat oleh Allah sempat beriman dengan keturunannya itu selama 80.000 tahun. Kita semua maklum bahwasanya iblis itu berasal dari jin, dan jin itu diciptakan lebih dulu dari kita manusia, 80.000 tahun. Jadi setelah mereka hidup selama 80.000 tahun, berkembang biak, barulah kemudian diciptakan manusia pertama Adam. Hanya karena dia menolak perintah Allah untuk sujud, dan penolakannya itu didasari oleh karena keyakinan iblis bahwa Allah kali ini salah dalam membuat aturan itu. Harusnya bukan dia yang sujud hormat pada Adam, karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dari bahan ciptaan, menurut logika iblis jauh lebih mulia. Sehingga menurut logika iblis harusnya manusialah yang sujud pada iblis. Jadi Allah dianggap telah membuat aturan yang salah. Gugurlah keimanan iblis dan keturunannya selama 80.000 tahun itu. Hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Murtad karena
mengkufuri satu aturan Allah. Nah, ini bayangkan sekarang aliran-aliran sesat yang berkembang di negeri ini, berapa aturan Allah yang ditentang itu atau dicungkir balikan gitu ya, dengan aturan-aturan mereka itu. Nah, celakanya dakwah kita selama ini sedikit saya agak memberikan koreksi gitu ya. Mudah-mudahan benar. Dakwah kita selama ini memang jarang sekali kita menyentuh hal yang sangat mendasar itu. Ada salah satu fungsi Al-Quran di Al-Baqarah 185 ini adalah selain sebagai petunjuk hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan, bagaimana manusia harus menjalani kehidupan, tapi dia juga berfungsi sebagai al-furqan, sebagai pembeda, pemisah, sehingga harusnya setiap muslim itu dengan mudah membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana mukmin, mana kafir. Jadi sayangnya dakwah kita, karena memang dakwah itu selalu diartikan sebagai suatu hal yang harus menyejukkan, gitu ya, menggembirakan, ya, yang mendengar, menyenangkan, kalau perlu dengan tertawa-tawa dan sebagainya. Sementara ketika kita membuat batasan tadi, pasti ini akan menimbulkan ketidaknyamanan itu. Maka jarang sekali ini disampaikan. Akibatnya umat susah membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Bahkan mana yang mukmin, mana yang kafir. Sehingga orang yang sudah murtad, sudah kafir, bahkan lebih kafir dari iblis sekalipun, ya bahkan ada yang disebut kiai haji segala macam. Ada seorang kiai haji yang sangat, kalau saya sebut namanya pasti semua tahu gitu. Itu waktu hidupnya yang bersangkutan pernah mengusulkan agar Al-Baqarah ayat 120 itu dibuang dari Al-Quran. Karena menurut pemikiran dia, ayat ini menjadi penyebab kenapa umat Islam itu tidak bisa toleransi terhadap umat yang lain. Sehingga sebaiknya ayat ini dibuang saja dari Al-Quran. Dan banyak lagi pernyataan-pernyataannya yang seperti itu. Tapi tetap saja umat menganggapnya dia sebagai seorang kiai. Dan ketika meninggal dunia, saya lihat banyak sekali yang menyolatkan itu. Makanya dalam dugaan saya, boleh jadi mungkin iblis itu paling bingung di Indonesia. Itu. Iblis yang asli itu. Nah, mungkin kata iblis, gara-gara saya mengkufuri satu aturan Allah saja, Allah langsung menyatakan gugur keimanan iblis selama 80.000 tahun, bahkan langsung dilaknat oleh Allah. Sementara sang kiai itu sudah mengkufuri sekian aturan Allah. Malah disebut kiai, malah ada yang disebut cendekiawan muslim. Padahal dengan pemikiran-pemikiran yang sangat sekuler itu dia menentang sekian aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebut cendekiawan muslim. Dan ketika meninggal dunia, orang ramai menyolatkan. Ini pemurtadan yang sangat mungkin dan bahkan sudah banyak terjadi di negeri kita. Nah, sementara saya belum melihat ada upaya yang optimal dari para ulama ya, untuk bisa membenahi kondisi ini. Ya. Jadi sudah dikondisikan sedemikian rupa, bahkan apalagi kalau sampai terjadi rencana sertifikasi para dai, ini semakin akan, saya bayangkan semakin akan jauh Islam terpisah dari kehidupan umat ini. Nah, sekarang bagaimana ini jalan keluarnya itu? Ya tentu sebagai orang yang beriman, saya yakin Allah tidak akan membiarkan agama risalah yang diturunkannya itu sampai hilang dari kehidupan itu. Nah, ketika pemurtadan dan ajaran Islam semakin jauh terpisah dari kehidupan, maka Allah menjanjikan di Al-Maidah 54. Allah akan segera menyiapkan, mengkondisikan lahirnya generasi baru, yaitu generasi Islam, generasi umat Islam yang merupakan generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba bahas
Al-Maidah 54 ini. Di dalam Al-Maidah 54 Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman lewat firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Man yartadda minkum an dinihi. Barang siapa yang murtad dari agamanya, yaitu murtad dari Islam. Jadi kalau umat itu sudah mulai banyak yang murtad meninggalkan agamanya, baik murtad memang dalam pengertian mengkufuri maupun yang dalam tafsir lain itu murtad dalam pengertian menolak gitu untuk melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka niscaya Allah akan mendatangkan satu generasi, yaitu generasi yang memang betul-betul generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu generasi pilihan Allah ini tidak semata-mata Allah takdirkan tanpa usaha dan ikhtiar manusia. Karena dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 13 Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai mereka itu ada usaha dari kaum ini untuk mau merubah nasib mereka. Fasayatillahu biqaumin. Nah, Allah akan menetapkan satu generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Generasi pilihan Allah ini ada 5 cirinya. Nah, jadi ada 5 kriteria yang dipenuhi oleh generasi pilihan Allah yang akan bisa melakukan sebuah perubahan untuk mengembalikan umat manusia ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri yang pertama dari generasi pilihan Allah ini dinyatakan di ayat itu, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka. Mencintai mereka ya karena memang mereka ini sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak semata-mata mencintai mereka ya kecuali karena memang mereka itu terbukti sangat mencintai Allah. Kita tentu sangat paham bahwa yang namanya cinta itu selalu timbal balik gitu ya. Ketika seorang istri berharap dicintai oleh suaminya, maka nggak ada pilihan lain bagi si istri, dia harus berusaha untuk mencintai suaminya. Begitu juga sebaliknya. Ketika suami ingin dicintai istrinya, dia harus berusaha mencintai istrinya. Tidak bisa seseorang berharap dicintai orang lain sementara dia tidak mencintai orang yang mencintainya. Ketika seorang manusia ingin dicintai Allah, maka dia harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta seorang mukmin kepada Allah sebagai ciri generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala ini itu seperti yang dinyatakan di dalam Al-Baqarah 165. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Ciri orang yang beriman itu rasa cintanya kepada Allah sangat kuat. Kata asyaddu ini dari kata syadid yang artinya kuat. Jadi dia isim tafdil, sangat kuat. Jadi ini memberikan arti bahwa Islam tidak melarang umatnya itu untuk mencintai dunia dan segala isinya. Bahkan sampai pada tingkat kuat mencintai dunia. Jadi kalau seorang mukmin katakanlah mencintai harta, bahkan kuat kecintaannya pada harta, kepada jabatan, kepada istri, pada anak, pada keluarga, kepada dunia dan segala isinya, sangat tidak salah. Asal cinta dia kepada Allah itu lebih kuat. Asyaddu itu. Dengan pengertian bahwa dia siap merelakan, mengorbankan yang dia cintai, ya, atau yang kuat dia cintai di dunia, demi Allah yang dia lebih cintai.
Makanya nanti di dalam At-Taubah ayat 24 Allah merinci itu. Bahwa cinta seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya harus bisa mengalahkan cinta dia kepada orang tua, kepada anak, pada saudara, istri, sanak keluarga, harta perniagaan, rumah tempat tinggal, sampai dirinci seperti itu. Artinya cinta seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya harus bisa mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isi. Dalam pengertian, dia hanya akan mencintai sesuatu di dunia kalau itu dicintai oleh Allah. Dia hanya ingin kaya dan akan berusaha untuk menjadi orang kaya kalau dia bisa kaya dengan cara yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia hanya bisa kaya dengan jalan yang curang, yang diharamkan oleh Allah, misalnya hanya bisa kaya dengan jalan korupsi, misalnya, maka seorang mukmin generasi pilihan Allah itu, dia akan lebih baik memilih miskin daripada kaya dengan cara yang tidak dicintai oleh Allah. Sebab kalau itu sampai dia lakukan, memperkaya diri dengan cara yang tidak dicintai oleh Allah, maka mustahil Allah akan mencintai dia. Maka dia tidak termasuk generasi yang menjadi pilihan Allah SWT. Jadi seorang mukmin generasi pilihan Allah itu adalah dia hanya akan mencintai yang dicintai oleh Allah dan membenci semua yang dibenci oleh Allah. Jadi cinta dia kepada dunia itu dasarnya hanya karena cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Dasar dia membenci sesuatu di dunia pun juga dasarnya hanya karena sesuatu itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya seorang mukmin itu selalu diingatkan dengan ikrarnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan hanya saja sholat, bukan hanya ibadah wa nusuki dalam arti yang sempit, tapi wa mahyaya, seluruh hidupnya, per detik. Sebagai suami dia mencari nafkah, sebagai istri dia mendampingi tugas suami, sebagai ibu dia mendidik anak, sebagai apapun dia lakukan per detik, semata-mata hanya untuk yang paling dia cintai, Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi dia menikmati dunia itu hanya akan dia nikmati kalau itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri pertama dari generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua atau kriteria yang kedua adalah azillatun 'alal mu'minin. Ciri dari generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala itu dia senantiasa bersikap lemah lembut, bersikap penuh kasih sayang, didasari dengan rasa persaudaraan. Sedikit pun tidak ada rasa kesombongan, sedikit pun dia tidak punya rasa merasa lebih dari saudaranya sesama mukmin. Dia selalu bersikap rendah hati terhadap saudaranya sesama mukmin. Azillatun 'alal mu'minin. Sebab dengan saudara sesama mukmin yang Allah nyatakan di Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sama sekali tidak ada alasan bagi seorang mukmin itu untuk merasa sombong, merasa dirinya lebih dari yang lain. Karena tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk sombong kepada saudaranya sesama mukmin. Dia mau sombong karena apa? Warna kulit, golongan, suku, status sosial di dalam Al-Hujurat ayat 13. Bukan itu yang menjadi ukuran seorang itu mulia atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Siapa lalu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak dilihat dari warna kulitnya, sukunya, bangsa, golongan, apakah dia keturunan ningrat, apakah dia ada keturunan darah biru atau bahkan keturunan nabi misalnya, keturunan rasul. Bahkan keturunan rasul itu tidak mengenal darah sebenarnya. Tidak, nasabnya itu bukan keturunan darah.
nasab para nabi itu adalah kesolehan. Ini yang saya juga ingin coba kita meluruskan ini. Ya. Kalau kita baca misalnya kisah Nabi Nuh alaihissalam, ketika umatnya itu sudah tidak ada lagi yang mau diajak beriman, Allah kemudian mengatakan, "Hai Nuh, siapkan bahtera. Ini orang-orang kafir ini mau saya tenggelamkan semua." Sehingga musnahlah semua orang-orang kafir itu, tidak tersisa satu orang pun juga. Dengan harapan nanti generasi yang akan lahir ini hanyalah generasi yang lahir dari rahim orang-orang yang beriman. Maka Nabi Nuh pun sibuk menyiapkan bahtera yang diperintahkan oleh Allah. Sementara kaum yang musyrik dan kafir itu mentertawakan beliau dan menganggap beliau itu sudah gila membuat bahtera di daratannya. Dan ketika bahtera sudah selesai, Nabi Nuh pun kemudian memohon kepada Allah, "Ya Allah, sebelum kau turunkan air bah ini, saya memohon, selamatkan aku dan keluargaku." Kenapa dia memohon itu? Karena istri dan anaknya Kanaan masih kafir dan tidak mau diajak beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya, saya akan selamatkan kamu dan keluargamu." Maka Nabi Nuh pun senang. Begitu turun, apabila didatangkan air bah itu, ditenggelamkanlah semua orang-orang musyrikin. Maka Nabi Nuh menyaksikan bagaimana anaknya Kanaan menjerit-jerit sebelum akhirnya tenggelam. Nabi Nuh pun kemudian memohon kepada Allah dengan mengatakan, "Inna ibni min ahli." Wahai Allah, sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku. Kau berjanji bahwa keluargaku kau akan selamatkan. Nah, kenapa sekarang anakku tidak kau selamatkan? Padahal kau mustahil mengingkari janji, kata Nabi Nuh dalam doanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Saya tidak mungkin mengingkari janji." Kira-kira seperti itu. Saya berjanji akan menyelamatkan keluargamu, sementara anakmu itu bukan keluargamu. Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya anakmu Kanaan itu bukan termasuk keluargamu. Ini kesalahannya. Nabi Nuh menganggap anaknya itu sebagai keluarganya. Dengan kekufuran si anak itu, nasab para nabi itu bukan dilihat dari darah. Innahu amalun ghairu saleh. Allah kemudian melanjutkan. Apa yang dilakukan oleh anakmu itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat tidak benar dan tidak baik. Maka dia sudah bukan lagi termasuk keluarga. Saya berjanji untuk menyelamatkan keluargamu. Anakmu bukan termasuk lagi keluargamu. Tentu kita sepakat sekarang orang ramai dengan keluarga Nabi itu, Ahlul Bait dan sebagainya. Bahkan ada orang kelompok menyebut jemaah Ahlul Bait. Ini keluarga dari keluarga Nabi dan sebagainya. Sekarang pertanyaan saya, Abu Lahab, Abu Jahal itu keluarga Nabi kan? Mereka itu paman Nabi, Pak. Paman Nabi. Kalau yang sekarang mungkin agak susah juga kita melihat itu silsilahnya apakah nyambung kepada Nabi atau tidak. Itu. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal kan sudah jelas betul paman Nabi itu. Tapi apakah Abu Lahab, Abu Jahal itu termasuk Ahlul Bait? Semua para ulama sepakat. Dia tidak termasuk Ahlul Bait. Masa Ahlul Bait? Itu. Jadi Ahlul Bait keluarga Nabi itu bukan dari keturunan darah sebenarnya, tetapi dari keimanan dan kesolehan. Sangat mungkin yang tidak nyambung langsung keturunannya dengan Nabi, tapi karena kesolehannya dia lebih layak untuk disebut sebagai keluarga Nabi. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Tidak ada, Pak. Sama sekali. Kecuali satu yang boleh kita sombongkan kepada sesama mukmin itu, yaitu ketakwaan. Kalau misalnya kita merasa lebih bertakwa daripada orang lain. Tapi bagaimana kita bisa mengukur bahwa diri kita itu lebih bertakwa daripada orang lain? Sedangkan ketakwaan itu adanya dalam hati. Sementara sesuatu yang ada dalam hati itu tidak mungkin bisa diteropong oleh kita manusia. Kita nggak bisa meneropong hati orang. Kita menyebut seorang itu bertakwa karena dia rajin pergi ke masjid. Sholat 5 waktu di masjid. Ya, bisa jadi benar.
dugaan kita dia orang yang bertakwa. Tapi bisa juga tidak benar. Jangan-jangan dia rajin ke masjid itu karena memang dia tuh nggak betah kalau seminggu itu nggak nukerin sendal itu. Jadi dia datang ke masjid bukan dengan tujuan. Lalu kita menganggap orang bertakwa karena dia memberi sedekah pada fakir miskin. Padahal dia memberi sedekah itu karena banyak orang menyaksikan. Andai kata fakir miskin itu menemui dia dalam kesepian, mungkin boro-boro dikasih sedekah, mungkin malah dibentak-bentak. Nah, jadi apa yang kita lihat dari diri seseorang yang diucapkan dari perbuatan seorang belum tentu menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Nah, karena itu sulit sekali kita untuk mengukur ketakwaan. Bagaimana saya bisa yakini bahwa saya lebih bertakwa dari seseorang atau si A lebih bertakwa dari si B? Jangan-jangan orang yang selama ini kita anggap jauh dari kriteria takwa justru adalah orang yang paling bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini berarti memang antara sesama mukmin tidak ada sama sekali alasan untuk seorang mukmin itu merasa diri lebih dari saudaranya. Sehingga ciri orang yang termasuk generasi pilihan Allah itu adalah azillatun 'alal mu'minin. Dia selalu merasa rendah diri, rendah hati di hadapan saudaranya sesama. Tapi sebaliknya, nah ini kriteria yang ketiganya, terhadap orang yang kafir, a'izzatun 'alal kafirin. Dia merasa lebih mulia. Tapi sekali lagi, bahwa dia perasaan lebih mulianya ini bukan karena didasari oleh tadi warna kulit, bangsa, golongan, status sosial, dan lain sebagainya. Atribut-atribut duniawi sama sekali itu tidak boleh menjadi alasan untuk seorang bersombong, walaupun terhadap orang kafir sekalipun. Dia merasa diri lebih mulia dibanding orang kafir hanya karena keimanannya, bahwa dia mengimani dan menjalankan aturan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sebenarnya. Jadi saya merasa lebih mulia daripada orang kafir. Dari sisi apa? Karena saya berpegang pada prinsip kebenaran yang Allah turunkan. Bagaimana saya tidak merasa lebih gitu? Sementara orang kafir itu begitu luar biasa dihinakan oleh Allah karena kekufurannya. Nah, itu jadi hanya dimungkinkan seperti itu. Ini kriteria yang ketiga ya. Kriteria yang keempat, wa yujahiduna fi sabilillah. Ciri dari generasi pilihan Allah ini, mereka senantiasa berjihad di jalan Allah. Jihad yang dimaksud tentu saja bukan hanya perang. Perang itu hanya bagian saja, salah satu bagian dari jihad. Jihad itu didefinisikan oleh para ulama sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari seorang mukmin dengan memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan kepada dia untuk mencapai suatu tujuan yang diridhai oleh Allah, dan itu dia lakukan sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itulah jihad. Maka setiap hari, setiap saat kita ada dalam jihad itu kalau kita memang melakukan seperti apa tadi definisi jihad tadi. Seorang suami mencari nafkah dan dia tidak ingin satu peser pun harta haram masuk dalam kehidupan rumah tangganya. Dia betul-betul ingin menafkahi istri dan anak-anaknya dengan harta yang halal, harta yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berusaha secara optimal untuk bisa memperoleh itu. Karena dalam kehidupan sekarang termasuk di negeri kita memang sangat susah sekali katanya untuk mencari harta yang halal. Yang haram saja sudah susah, apalagi yang haram, apalagi yang halal. Itu bahasa kelakarnya. Maka dia berusaha. Dia tidak akan pernah mau satu peser pun harta haram. Maka upaya si suami mencari nafkah ya di jalan yang halal dengan dia mempergunakan cara yang optimal, itu adalah jihad. Seorang istri mendampingi tugas suami, seorang ibu atau orang tua mendidik anak agar fitrah iman Islam si anaknya bisa terjaga,
dari pengaruh-pengaruh yang sangat bisa menyesatkan, gitu. Dan akhirnya berhasil, maka itu jihad. Jadi jihad itu ya, segala macam bentuk kehidupan kita. Begitu kita mendengar azan, lalu kita berjuang untuk bisa pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Dan berhasil kita sholat dengan khusyuk, dengan ikhlas. Perlukan perjuangan batin kita. Itu adalah jihad. Jadi jihad itu kehidupan kita. Selama itu kita lakukan dengan upaya yang optimal, memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan untuk mencapai satu kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jihad tentu menegakkan yang hak dan menumpas yang batil. Yang ini tentu menjadi kewajiban bagi setiap orang mukmin yang ingin selamat dunia akhirat. Dia tidak bisa hanya berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Orang mukmin atau muslim yang berpikir hanya menyelamatkan dirinya sendiri, lalu dia tidak peduli orang lain apakah mau sesat, apakah mau berbuat maksiat, itu urusan orang lain. Itu orang yang berprinsip seperti ini, dia tidak selamat dalam pandangan Allah. Andai kata setiap orang muslim itu hanya bagi dia kewajibannya itu cukuplah untuk menyelamatkan diri masing-masing, maka mungkin Quran surat Al-Asr akan berhenti pada firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau hanya untuk menyelamatkan diri sendiri dengan beriman dan beramal saleh kan sudah cukup. Kata Allah tidak. Itu hanya bisa menyelamatkan dirinya, padahal kewajiban setiap orang muslim itu dia harus berusaha juga untuk mengingatkan orang lain, mengajak orang lain saat dia sedang sadar itu untuk bisa hidup bersama-sama di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan besok lusa ketika dia mungkin sedang lalai orang lain yang, maka kemudian muncullah kriteria watawasau bil haq, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran. Nah, mungkin ini jihad yang paling berat yang harus kita hadapi sekarang ini. Terutama mereka yang diberi amanah. Gitu ya. Saya nggak membayangkan itu para pemimpin di negeri ini yang memimpin 265 juta, lalu kemudian mereka melalaikan untuk memberikan arahan yang benar kepada rakyat yang dipimpinnya, maka mereka akan dituntut di akhirat nanti oleh 265 juta rakyat yang dipimpinnya. Saya boro-boro memikirkan angka 265 juta itu. Kadang-kadang ketika saya melihat istri, anak-anak saya gitu, kadang-kadang berpikir gitu, ya Allah, sudahkah saya melaksanakan amanah ini? Kalau boleh saya bayangkan gitu, apa yang bisa saya pelajari tentang kehidupan akhirat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada masa yang disebut Yaumul Hisab, hari perhitungan. Jadi pengadilan. Jadi pengadilan, cuma ada hakimnya itu tunggal, Allah. Hakim yang maha tahu, nggak bisa dibodoh-bodohi gitu. Dia maha tahu dengan apa yang pernah kita lakukan per detik dalam hidup kita. Nanti insya Allah kita akan ketemu di yaumil akhir gitu ya. Saya membayangkan dan silahkan buktikan ini, ya, karena saya diyakinkan ini dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau di akhirat nanti, di yaumil hisab nanti, akan banyak sekali orang yang ingin menyeret kita masuk neraka jahanam. Karena kita tidak menegakkan tawasau bil haq tadi. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang tersesat, orang yang berbuat maksiat, lalu mereka menuntut kita. Gitu. Ya Allah, memang waktu itu saya tersesat, waktu itu saya kafir, waktu itu saya berbuat maksiat. Karena saya lalai, karena saya tidak mengerti, misalnya. Karena saya tidak tahu bahwa itu jalan yang sesat. Lalu kenapa dia tidak pernah memberitahu saya? Padahal dia masih keluarga saya, dia masih tetangga saya.
Itu minimal kalau kita tidak memegang amanah jabatan apa-apa dalam kehidupan bermasyarakat. Minimal yang menjadi tanggung jawab kita itu untuk tawasau bil haq itu. Kata Rasul dalam hadis 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Kalau terjadi kemaksiatan di wilayah itu dan kita tahu dan kita membiarkan, itu kita akan dituntut oleh Allah. Atau orang-orang yang berbuat maksiat itu akan menuntut kita. Kenapa kita diam pada waktu itu? Jadi tidak ada dalam Islam prinsip hidup itu yang penting kita selamat. Nggak pedulilah orang lain. Orang yang berpegang dengan prinsip seperti itu nggak selamat. Lafi khusrin. Ya, maka muncullah kriteria watawasau. Maka kriterianya pun watawasau. Saling ingat mengingatkan. Bukan tausiah. Kalau tausiah itu nasihat dari satu orang pada orang lain. Gitu. Jadi satu arah gitu. Si A memberikan tausiah. Pasti dia sudah memberikan peringatan pada orang lain. Jadi kalau tawasau saling. Kenapa? Karena semua orang itu berpotensi untuk melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Supaya orang itu selamat, dia harus tercipta suasana tawasau. Karena itu berdakwah dalam pengertian yang luas. Bukan hanya kewajiban orang yang disebut da'i, ustadz, kiai, ulama. Bukan hanya mereka. Ya, tugas berdakwah itu adalah tugas setiap orang muslim yang ingin selamat. Yang ingin tidak termasuk lafi khusrin. Ya paling tidak, kalau dia pun sebagai pimpinan, dia memegang suatu jabatan, maka anak buahnya itu, itu ada dalam kewajiban dia. Kalau dia biarkan anak buahnya melakukan kesalahan, melalaikan kewajiban, berat sekali. Orang dia diamanahi dengan tanggung jawab untuk membimbing kan itu, membimbing anak buahnya. Hidup kita bukan untuk kemaslahatan. Walaupun yang kita pimpin itu sebenarnya tidak terkait dengan kehidupan beragama. Agama kan nggak bisa terpisah dari kehidupan. Kita memimpin sebuah organisasi, misalnya di apa saja di rumah sakit, misalnya kita punya anak buah, lalu anak buah kita Muslim dan tidak pernah sholat dan kita biarkan, kita kena di akhirat nanti. Dosa karena kita melalaikan. Padahal mungkin kalau kita nasihati, dia akan sadar dan melaksanakan kewajiban. Bahwa kita sudah nasihati, kemudian tetap saja dia tidak mau melakukan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kewajiban sudah kita laksanakan. 1% ada kelalaian kita dalam mendidik anak, pasti itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 1% itu. Apalagi kalau sekian persen. 1% saja kelalaian kita yang mengakibatkan anak itu menjadi anak durhaka misalnya. 1% itu masih akan dituntut oleh Allah sebagai kelalaian. Maka itulah jihad itu harus upaya yang sungguh-sungguh secara optimal dengan memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan. Maka memang luar biasa. Ya, cukup berat ini perjuangan untuk mencapai kriteria ini. Karena itu pantaslah di dalam surat Al-Asr itu muncul kriteria yang keempat, watawasau bis-sabr. Karena untuk menyampaikan, untuk berjihad itu pasti akan menghadapi banyak rintangan, maka kriteria yang kelimanya di Al-Maidah ayat 54 itu, ciri dari generasi pilihan Allah itu, wala yakhafuna laumata laim. Untuk bisa berjihad, berjuang di jalan Allah, menegakkan kebenaran, menumpas kebatilan, mengingatkan yang salah itu salah, dan mendukung kebenaran, dan sebagainya. Itu pasti akan menghadapi bermacam-macam rintangan. Cobaan. Maka seorang yang termasuk generasi pilihan Allah itu, dia siap, dia tidak takut menghadapi rintangan-rintangan itu. Yang sangat mungkin menuntut pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta. Bahkan kalau perlu nyawanya pun dia siap korbankan. Memang surga itu nantinya kalau kita baca dalam Al-Quran, surga itu sesuatu yang sangat mahal. Gitu. Tapi ya memang seperti yang saya katakan tadi,
dakwah kita selama ini dakwah yang konsepnya itu bagaimana menyenangkan yang mendengar gitu ya. Sehingga akhirnya ya disampaikan kalau disampaikan hal-hal yang seperti ini mungkin akhirnya disebut radikal gitu kan. Nah, lalu nggak diundang lagi gitu. Saya akhirnya lebih memilih ya sudahlah sampaikan yang ini dakwah itu memang ya harus menyampaikan yang hak itu harus dikatakan hak, yang batil ya harus dikatakan batil, dan itu berisiko. Resikonya ya memang surga itu mahal. Coba lihat di dalam Quran surat Ali Imran 42. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Ini nggak pantas kalau disebut pertanyaan. Masa juga Allah bertanya kepada kita manusia. Tapi lebih kepada pernyataan. Jangan pernah mengira kalian bisa masuk surga. Kata Allah. Sebelum kata Allah, Allah melihat siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Allah, saya tidak berubah sedikit pun makna. Silakan baca sendiri di dalam Al-Quran. Jadi, jihad itu menjadi syarat untuk masuk surga. Surga itu hanya milik para mujahid. Yang tidak berjihad, yang tidak mau berjihad, jangan pernah bermimpi untuk bisa masuk surga. Surga itu milik para mujahid. Nah, mujahid yang mana? Ya, mujahid yang tadi dalam pengertian berjihad, menjalani kehidupan per detik dalam hidupnya itu dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk bisa berada fisabilillah. Jihad itu di jalan yang tidak Allah. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu yang memang disiplin ilmunya adalah ilmu kedokteran misalnya, yang sehari-hari berkecimpung dengan orang-orang yang sakit, apalagi sekarang di zaman COVID-19 ini, itu, wah luar biasa jihad bapak dan ibu sekalian. Bahkan ada di antara sudah lebih dari 100 kata ini yang sudah meninggal dunia. Di Jawa Barat lebih dari 10 orang kalau nggak salah. Allah menjanjikan kalau mereka itu dilakukan dengan lillahi ta'ala, maka meninggalnya mereka adalah meninggal sebagai orang-orang syahid. Syahid, dia berjihad. Jihad, bagaimana menyelamatkan nyawa manusia itu. Sesuatu yang paling mahal yang Allah amanahkan pada kita adalah nyawa. Maka para dokter kemudian mencoba menyelamatkan amanah ini supaya bisa dipegang. Malah dia sendiri yang itu dilakukan pada lillahi ta'ala. Ada 200 katanya di Indonesia itu dokter dan perawatnya. 110 kalau masalah seperti itu. Para dokter baik yang spesialis maupun dokter umum yang sudah syahid. Insya Allah syahid. Kalau itu dilakukan fisabilillah. Ini perlu pengorbanan. Lihat sekarang pengorbanan para nabi. Nabi Muhammad SAW. Beliau berdakwah. Apa yang beliau harapkan dari dakwah itu? Ya sekedar menyampaikan kebenaran. Apa salahnya beliau menyampaikan? Orang mau nerima atau tidak, itu urusan masyarakat. Nggak mau nerima ya sudah. Apa Rasulullah pernah memaksakan? Tidak. Tapi hanya sekedar menyampaikan itu saja. Dikecam, dihina, dilempari kotoran unta muka beliau, kemudian dilempari batu sampai kaki beliau itu sempat mengeluarkan darah. Pernah dipukuli di depan Ka'bah sampai akhirnya mau dibunuh, sehingga Allah menyelamatkan dengan menghijrahkan beliau ke Madinah. Setelah di Madinah pun masih 19 kali beliau harus menghadapi perang itu karena terus orang musyrikin. Nah itulah, surga itu memang mahal. Para nabi pun untuk bisa meraih surga itu dengan perjuangan seperti itu. Maka kita juga tentu ya harus berjuang, Pak. Berjuang di medan juang kita masing-masing, gitu. Baik di lingkungan keluarga kita maupun di lingkungan tempat kerja kita. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu para dokter, ya, saya kira sekarang luar biasa perjuangan itu menuntut jihad kita, ya, menyelamatkan nyawa manusia. Salah satu dari 5 maqasidus syariah, 5 tujuan Allah menurunkan syariat Islam, salah satunya adalah hifdzun nafs, untuk melindungi nyawa. Karena itu saya
ya kesal sering melihat kalau di masjid masih ada Muslim masuk masjid tanpa pegang apa-apa memakai masker. Kalau di masjid, kebetulan di masjid dekat rumah saya, ya saya sudah menyediakan aja masker sebanyak-banyaknya. Ya, mereka yang konon katanya terlupa pakai masker itu segera di pintu kita berikan masker untuk bisa masuk ke masjid. Kalau persediaan masker sudah habis, misalnya persediaan masker kita habis, dengan syarat terpaksa saya pernah tidak mengizinkan. Bahkan pernah saya mengusir jemaah dari masjid itu untuk pulang. Padahal itu hari Jumat, untuk sholat Jumat. Luar biasa batin itu beratnya untuk melakukan itu. Tapi saya yakin benar. Kenapa? Ya kalau kita biarkan dia misalnya datang ke masjid tanpa masker, ya sangat mungkin dia menyebarkan penyakit dan berakibat sekian orang sakit. Dan itu berarti dia sudah mencelakakan orang lain. Prinsip dalam Islam itu la darar wa la dirar. Tidak boleh dalam hidup ini kita mencelakakan orang lain. Dan tidak boleh juga kita membinasakan diri sendiri. Nah, kadang-kadang kalau kita ingatkan, saya alhamdulillah sehat. Ya mungkin saja saudara merasa sehat. Konon katanya saya pernah dengar dari seorang dokter yang menangani COVID sejak awal di Jakarta. Itu 80% itu OTG ya, orang tanpa gejala. Kemarin Gubernur DKI menyatakan 50% di DKI tanpa gejala. 35% gejala ringan, baru yang 15% yang gejala berat. Jadi bisa saja orang yang ini karena mungkin ketahanan fisiknya sangat bagus, sehingga dia tidak merasakan. Padahal dia menyimpan virus itu dan bakal mungkin menyebarkan pada orang lain. Jadi memang betul-betul kesadaran kita dari sisi ini. Menjaga, menyelamatkan nyawa kita dan nyawa orang lain, itu adalah jihad yang luar biasa besarnya. Bersyukurlah bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkecimpung di dunia kesehatan ini. Mudah-mudahan ada lahan jihad bapak ibu, dan mudah-mudahan ini termasuk bagian yang menjadi jihad kita fisabilillah. Nah ini nampaknya waktu saya sudah habis, malah lebih 3 menit dari waktu yang disediakan. Jadi apa yang bisa saya simpulkan di sini, memang makin hari kita rasakan makin jauh kehidupan umat Islam ini dari nilai-nilai ajaran Islam. Ini harus ada sebuah upaya dari kita yang menyadari ini untuk menjadi generasi pilihan Allah. Karena generasi pilihan Allah itu hanya akan ditetapkan tentu berdasarkan usaha dengan kita memenuhi 5 kriteria. Mudah-mudahan masing-masing kita akan berusaha untuk menerima kriteria ini sehingga akan tercipta generasi ini yang akan menyelamatkan umat dan bangsa ini di masa yang akan datang. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Tian atas tausiahnya, atas peringatan-peringatannya pada kita semuanya. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini dari Profesor Siti Carolina, ini dan beliau dari Vipom, yang menanyakan Pak Atian, apa bedanya antara iblis dan setan? Ya. Jadi gini, Allah Subhanahu Wa Taala itu, jadi kalau iblis itu adalah satu kelompok dari jin. Dulu nama mereka itu, jadi jin ini hampir sama dengan kita manusia. Jadi ada yang diciptakan, ada yang jadi punya kecenderungan untuk kufur, ada yang kecenderungan beriman. Gitu. Jadi ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang mukmin juga, ada yang taat beribadah, ada yang malah berbuat maksiat. Ya persis saja dengan kehidupan kita. Jadi ada yang meninggal, ada yang lahir. Hampir sama persis dengan kita manusia kehidupannya.
Nah, juga termasuk di jin ini ada suku-suku, Pak. Nah, salah satu suku dari jin itu disebut jin ifrit. Ini jin yang mereka mengklaim kalau mereka lah kelompok yang paling cerdas gitu, paling pinter gitu. Makanya ketika Nabi Sulaiman menantang siapa yang bisa membawa singgasana Ratu Balkis, jin ifrit ini yang muncul menyatakan saya siap. Mendatangkan itu sebelum kau berdiri dari singgasana. Jadi ya dalam hitungan menit sudah bisa. Dia punya kecepatan. Nah itu jin ifrit. Nah jin ifrit inilah yang pernah bersama-sama malaikat. Karena dia merasa bahwa jin-jin yang lain, suku-suku jin yang lain itu tidak selevel lah dengan dia. Dia merasa levelnya itu ya hanya selevel dengan malaikat yang diciptakan dari cahaya. Maka kemana-mana dia bergabung dengan malaikat. Itulah sebabnya ketika Allah memerintahkan di antaranya di Al-Baqarah 34 kepada para malaikat agar malaikat itu sujud kepada Adam, maka si kelompok ifrit ini, kelompok jin, suku jin ifrit ini ikut mendapat perintah. Mereka itulah yang kemudian menolak. Nah setelah mereka menolak, kufur dan menganggap Allah sudah salah membuat aturan itu, maka mereka kemudian dilaknat dan diberi gelar baru yaitu iblis. Jadi iblis ini adalah satu kelompok dari jin yang kufur dan kemudian berujung dengan dilaknat oleh Allah dan diberi gelar iblis. Jadi dia berasal dari jin. Kana minal jin fafasaqan amri rabbih. Dalam Al-Quran itu dikatakan dia berasal dari kelompok jin. Lalu siapa setan? Nah setan itu bukan makhluk. Dalam pengertian gini, maksudnya Allah tidak pernah menciptakan makhluk bernama setan. Jadi setan itu sifat dari makhluk Allah yang tidak benar, tidak mengikuti aturan Allah. Kufur atau berbuat maksiat itu dia sifat-sifat setan itu. Maka setan itu bisa berasal dari, kalau yang pasti mbahnya setan dia pasti iblis. Itu kalau iblis karena dia tidak akan pernah taubat dia sampai kiamat itu dia akan tetap saja, maka dia setan rojim, setan yang dilaknat. Tapi kalau setan yang lain bisa dalam bentuk jin dan bisa dalam bentuk berasal dari manusia. Makanya dalam surat An-Nas itu minal jinnati wan nas. Baik dari jin maupun manusia. Setiap jin dan manusia yang kafir itu setan. Setiap jin dan atau manusia yang berbuat maksiat pada saat dia kafir, pada saat dia berbuat maksiat, dia sedang mewarisi sifat-sifat setan. Jadi jangan-jangan kita pun pernah dari setan itu. Pada saat kita berbuat maksiat, kita sedang menjadi setan di mata Allah. Jadi setan itu sifat yang tidak baik yang dilakukan oleh jin dan manusia. Itu saya kira. Ya, mungkin menyambung. Kalau iblis itu beranak pinak tidak? Karena diberikan privilege oleh Allah akan seumur-umur sampai hari kiamat nanti gitu. Tidak akan mati. Iblis tidak beranak pinak, tidak punya keturunan. Karena dalam Islam tidak mengenal ada dosa waris. Jadi Islam tidak mengenal sama sekali dosa waris. Jadi setiap anak lahir tentu dalam keadaan suci dia. Jadi iblis itu dia satu kelompok saja pada waktu itu nggak tahu berapa jumlahnya. Satu suku kelompok itulah yang kemudian dilaknat. Mereka tidak beranak pinak sampai kiamat ya sebegitu aja jumlahnya. Lalu bagaimana dengan kelompok yang cuma sedikit ini bisa menyesatkan 7 miliar manusia yang hidup sekarang ini? Lah mereka punya setan-setan yang dari jin dan manusia yang ada dalam binaan si iblis itu. Iblis ini ya dia punya anak buah itu dari baik dari jin dan manusia. Jadi untuk menghadapi orang setingkat kita mungkin itu iblis nggak perlu turun tangan, mungkin cukup oleh setan-setan dalam bentuk jin dan manusia untuk menyesatkan itu. Termasuk setan dalam bentuk jin korin yang memang mendampingi setiap saat diri kita. Apalagi iblis hanya
mungkin menyelenggarakan diklat saja itu. Membina, mendidik generasi-generasi yang bisa menjadi setan-setan dari jin dan manusia. Jadi dia tidak beranak pinak. Ya, terima kasih Pak Tian atas penjelasannya yang sangat jelas ya buat kita. Ini ada pertanyaan dari Dr. Dindin. Ini terkait dengan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, yang menyatakan barang siapa hendak mengambil teladan, maka teladanilah orang-orang yang telah meninggal, mereka itu adalah para sahabat Muhammad SAW. Dikutip tulisan tentang manusia generasi terbaik, maka dalam tulisan ini disebutkan yaitu hanya di zaman hidupnya para sahabat Nabi. Pertanyaannya, apakah memang Allah sudah membatasi bahwa setelah mereka tidak ada lagi manusia yang dikategorikan generasi terbaik? Ya, ya. Surat Al-Maidah itu tidak membatasi zaman, Pak. Artinya generasi pilihan Allah itu akan berlaku kapan saja sampai dengan kiamat. Ya, sebab kalau memang generasi yang terbaik itu adalah setelah aku, kata Rasulullah, yaitu para sahabat itu. Lalu kemudian diikuti oleh tabi'in, lalu tabi'in, pengikut-pengikutnya, generasi-generasi berikutnya. Tetap saja dalam setiap zaman itu mesti ada generasi pilihan Allah. Karena di setiap zaman itu pasti ada mujaddid. Dan itu ada dalam hadis juga dijanjikan. Inna Allah yab'asu ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddid laha dinaha. Allah akan mengutus di setiap zaman, ya di setiap masa itu, para mujaddid, para pembaharu. Mereka inilah orang-orang yang tadi masuk ke dalam generasi pilihan Allah SWT yang akan menyelamatkan. Maka kalau kita lihat di situ, saya pernah baca ada disertasi di Mesir waktu itu. Disertasi yang kemudian dijadikan sebuah buku, Al-Mujaddidun fil Islam. Para pembaharu dalam Islam yang dijanjikan oleh Allah lewat hadis itu. Bahwa di setiap zaman itu mesti ada para pembaharu. Mereka betul-betul memang juga disiapkan oleh Allah, Pak. Disiapkan orang-orang itu kan. Sehingga dari zaman para sahabat sudah jelas ada gitu. Kemudian tabi'in pengikut-pengikutnya sampai di abad sekian itu dalam disertasinya itu dia sampai abad 19 waktu itu. Dia sudah menyebut karena disertasinya di awal abad 20. Jadi dia menyebut itu siapa orang-orang yang muncul kemudian atau disiapkan sesuai dengan janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di abad 3, abad 4, seperti lahirnya para ulama fikih mazhab yang 4, itu disepakati mereka Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki itu pembaharu yang memang sudah disiapkan oleh Allah. Dan kalau kita baca sejarah hidup mereka, memang nampak sekali kalau Allah menyiapkan itu. Imam Syafi'i misalnya, saya pernah baca riwayat hidupnya itu, umur 7 tahun dia sudah hafal Quran. 7 tahun hafal Quran. Nah, 9 tahun, dia sudah menghafal seluruh hadis yang dikutip atau yang disusun maksud saya oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Itu ada berapa ribu hadis yang kita itu hafal matan dan hafal sanadnya, Pak. Siapa perawinya, urutan apa sanadnya, urutan perawinya nyambung atau tidak dan seterusnya. Itu hafal umur 9 tahun. Bagaimana kita tidak menganggap itu sebagai sebuah pilihan Allah? Jadi di setiap zaman mesti ada Allah pilihan itu yang akan menciptakan sebuah kehidupan generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala itu. Hanya masalahnya sekarang ya memang ada unsur pilihan Allah, tapi ada unsur usaha, mesti ada usaha dulu. Jadi tidak semata-mata Allah mengutus itu, kecuali di sana mesti ada usaha manusia apa untuk merubah suatu kondisi. Maka Allah yang akan menciptakan itu setelah adanya usaha itu. Yang kita harapkan mudah-mudahan ya pasti di generasi ini juga ada, Pak. Ada banyak orang yang hanya mungkin kemunculannya itu masih terhalang oleh karena usaha kita yang belum maksimal. Ya. Saya yakin mesti ada di setiap generasi bahwa itu yang terbaik hanya di kalangan para sahabat. Ya, Rasul pernah mengatakan begini. Kalau ada umatku di kemudian hari yang tidak hidup di zamanku, kata Rasulullah,
dan kemudian mereka tuh jauh lebih soleh daripada umat yang hidup di zamanku, maka dia lebih mulia di sisi Allah daripada yang hidup di zamanku. Kata Rasulullah mengatakan itu. Kalau para sahabat misalnya soleh, karena mereka itu langsung melihat contoh dari Rasul. Sekarang kita mau cari contoh siapa? Mau cari contoh siapa? Nggak ada, kita terbimbing langsung seperti para sahabat. Karena itu kalau ada di generasi seperti sekarang orang yang solehnya sama dengan para sahabat, kata Rasul, mereka lebih mulia dari para sahabat. Kalau ada itu. Tapi lepaslah saya katakan tadi, kita susah sekali mengukur ketakwaan dan sebagainya. Tapi yang pasti generasi pilihan Allah itu ada di setiap zaman. Insya Allah ada pada zaman sekarang pun. Tinggal kita bagaimana usaha yang optimal untuk supaya para mujadid itu segera muncul dan segera membimbing umat dan mengembalikan umat ke dalam agamanya. Saya kira itu. Saya kira sudah jelas ya, Dr. Dindin. Masih ada kesempatan untuk menjadi generasi terbaik. Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Saya kenal di lingkungan para dokter di Bandung ini, orang-orang soleh semua kebanyakan. Selanjutnya dari Bu Sukriyatun ya. Bagaimana cara berjihad bagi seorang istri yang bekerja? Ya, lapangan jihadnya makin luas, Pak. Di rumah dia harus berjihad untuk bisa membimbing anak-anak, misalnya mendampingi tugas suami dan melayani suami. Tapi juga ketika dia bekerja, dia juga harus berjihad di lapangan kerjanya itu. Makanya seorang istri yang bekerja, memang dia membuka lapangan jihad yang makin luas itu. Nah, dia harus bisa luar biasa membagi waktu sehingga semua terpenuhi gitu. Hak anak terpenuhi, hak suami terpenuhi, hak tempat di mana dia bekerja juga terpenuhi. Memang luar biasa berat itu ya, luar biasa berat. Tapi mudah-mudahan ya, kalau kita mau membagi waktu dengan baik, ya akan tercapai semua. Konon katanya untuk mendidik anak itu kan tidak selalu kuantitas gitu, kuantitas waktu gitu, tapi kualitas gitu. Jadi kualitas waktu yang kita maksimalkan sehingga bisa betul-betul bernilai untuk mendidik anak gitu. Ada seorang mungkin ibu yang seharian bersama anaknya tapi dia tidak mampu mendidik, kualitas mendidiknya tidak ada gitu. Tapi tentu akan jauh lebih baik mereka yang berkualitas dan juga memiliki waktu yang cukup banyak. Tapi bagi mereka yang bekerja, punya profesi lain, ya seperti para dokter juga ya harus bekerja kan itu ya. Ya di sinilah mungkin bagaimana pandai-pandainya kita mengatur waktu, mengatur diri kita sehingga semua yang menjadi hak orang lain yang terkait dengan kita bisa kita penuhi. Hak suami bisa terpenuhi, hak anak-anak bisa terpenuhi, hak orang lain, masyarakat juga bisa terpenuhi. Ya kalau itu bisa kita lakukan, subhanallah. Tapi kalau misalnya harus ada yang dikorbankan, pasti seorang istri harus lebih mengutamakan menyelamatkan keluarganya. Kalau memang dia tidak mampu. Jadi kalau mampu, kenapa tidak? Kenapa tidak dia melakukan perbuatan yang membuka lahan jihad yang lebih luas? Gitu. Insya Allah kita mampu itu. Insya Allah. Ya. Kebetulan Putri Pak Atian juga seorang dokter ya Pak Atian ya. Iya. Jadi ya memang mungkin malah profesi dokter itu jauh lebih bisa ngatur waktu ya dibanding yang mungkin ya bisa lebih mengatur waktu gitu. Jadi waktunya bisa tidak harus terikat dengan jam sekian sampai jam sekian seperti PNS yang lain misalnya. Atau saya nggak tahu gimana itu. Mungkin masih bisa lebih mengatur waktu lah daripada itu. Kalau seandainya tidak harus terikat sebagai PNS, mungkin akan jauh lebih bisa mengatur waktu dengan misalnya mengatur waktu praktek, jam waktu di rumah, jam sekian. Jadi ya intinya adalah
bagaimana kita bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau ada yang harus dikorbankan, maka bagi seorang istri, tentu dia harus mengutamakan keluarganya, karena itu yang menjadi kewajiban utamanya. Iya. Ya, terima kasih Pak Atian, saya kira sudah jelas. Kemudian selanjutnya dari Dr. Heri Norman. Ini bertanya bagaimana jihad menghadapi wabah. Ya, ya itu tadi yang saya katakan. Jadi gini, dalam prinsip Islam itu, Islam sangat luar biasa murka Allah itu kepada orang yang bunuh diri. Kalau kita lihat banyak sekali hadisnya itu. Dan ancaman hadis itu sama, Pak. Kesannya menunjukkan bahwa Allah akan mengancam orang yang bunuh diri itu dengan keabadian di neraka. Jadi Allah sangat murka karena dia telah mengkhianati amanah Allah yang sangat besar, yaitu nyawanya. Nah sebaliknya, Allah juga sangat murka dalam Al-Quran itu kepada orang yang menghilangkan nyawa orang lain, membunuh. Yang dalam Islam itu, dalam Al-Quran dinyatakan orang yang membunuh nyawa satu manusia tanpa alasan yang benar gitu. Misalnya kalau alasan benar karena dia dalam perang, gimana? Ya kalau nggak dibunuh, kalau nggak membunuh dia dibunuh. Tapi kalau tanpa alasan benar dia menghilangkan nyawa seseorang, di mata Allah sama dengan dia telah membunuh semua manusia. Luar biasa dosanya. Maka kehadiran wabah ini, COVID-19 ini, ya harusnya disikapi oleh setiap masyarakat, oleh setiap individu masyarakat itu. Bagaimana dia bisa melindungi nyawa dia gitu, dari diri dia dari kena pada virus ini. Jadi orang-orang yang tidak mau melindungi itu bisa terancam seolah-olah dia bunuh diri. Atau bisa juga dia membunuh orang lain. Nah itu sama-sama beratnya. Nah terhadap mereka yang sudah berusaha untuk tidak bunuh diri dan tidak juga membunuh orang lain gitu kan, tapi akhirnya mereka kena misalnya, kena akibat dari itu. Maka tentu jihad seseorang dalam hal ini para dokter adalah bagaimana berupaya untuk menyelamatkan orang itu setelah kena kan itu. Maka saya yakin betul bapak-bapak dan ibu-ibu yang berprofesi sebagai dokter gitu, itu ya bukan hanya terkait dengan COVID-19 ini saja, sebenarnya terkait dengan semua penyakit yang bisa mengancam kehidupan seseorang. Bisa saja penyakit itu tidak langsung mencabut nyawa seseorang, itu tidak mematikan, itu, tapi menyebabkan dia akhirnya jadi tidak berdaya untuk melakukan kewajiban-kewajiban dia sebagai hamba Allah. Nah ini kan juga ya, itu fatal juga kan seperti itu. Maka bagaimana kita bisa memberikan sesuatu untuk menjaga kesehatan masyarakat atau menyelamatkan nyawa orang, itu adalah bagian dari jihad kita yang sangat mulia sekali. Seperti saya katakan tadi, mempertahankan, menyelamatkan nyawa itu salah satu dari 5 tujuan kenapa Allah menurunkan ajaran Islam. Untuk melindungi nyawa salah satunya. Jadi itu lapangan jihad Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah sangat luar biasa. Gitu. Bayangkan saja, ini sebagai ilustrasi saja ini. Ada seorang wanita dikenal sangat nakal, gitu. Cantik luar biasa, tapi sangat nakal. Suatu ketika dia meninggal dunia. Nah, pada waktu jenazahnya itu mau dikuburkan, biasanya jenazah itu diantarkan dengan kalimat-kalimat yang baik gitu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan sebagainya. Tapi ini malah banyak juga diantarkan oleh umpatan-umpatan. Dasar wanita apalah. Ya, karena memang dia nakal, wanita itu sering mengganggu suami orang, begitu ceritanya itu. Nah ketika Rasulullah mendengar itu, Rasulullah sudah mengatakan, pantaskah kalian menyatakan itu kepada seorang wanita ahli surga? Nah kok bisa begitu Rasulullah? Ya sebelum meninggal, kata Rasulullah, wanita itu sempat bertaubat. Jadi yang membuat dia masuk surga itu sebenarnya taubatnya. Dan Allah itu maha pengampun. Asal manusia itu benar-benar bertobat,
ya Allah akan hapus seluruh dosanya. Nah, masalahnya kenapa proses taubatnya itu begitu mudah, begitu cepat diterima oleh Allah? Karena sebelum meninggal, si wanita ini pernah melakukan perbuatan yang mulia. Apa perbuatannya? Dia menolong seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Menolong seekor anjing. Menolong seekor anjing yang hampir mati, sehingga dia menyelamatkan nyawa anjing itu sudah perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah. Padahal anjing, bagi kita umat Islam, ya binatang yang dengan terpaksa kita harus jaga jarak karena ada bagian tubuhnya yang najis. Tapi kalau binatang itu terancam mati lalu kita tolong, itu merupakan amal yang mulia. Bagaimana dengan menyelamatkan nyawa seorang manusia atau menyelamatkan nyawa sekian manusia? Itu pastinya. Memang hadis ini ada yang meragukan kesahihannya, tapi banyak yang mempertahankan hadis ini karena sejalan dengan prinsip ajaran Islam lainnya. Nanti ada hadis tentang bagaimana, itu hadis Sahih Bukhari tentang seorang wanita yang masuk neraka karena menzolimi seekor kucing sampai mati. Itu kan seperti itu. Jadi memang nyawa ini sesuatu amanah yang sangat mahal. Islam menghendaki dalam hidup ini kita berusaha untuk menyelamatkan nyawa kita sendiri dan nyawa orang lain. Nah, bapak-bapak para dokter, bapak dan ibu para dokter, ya punya ilmu itu untuk itu, gitu. Maka berjihadlah di bidang itu, insya Allah sangat mulia sekali di sisi Allah SWT. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ini pertanyaan terakhir dari Dr. Hendarsah. Kebetulan beliau spesialis penyakit dalam dan konsultan paru-paru, ya banyak menangani pasien COVID. Ini pertanyaannya, apakah pada perintah itu tersirat untuk hidup berjamaah? Ya barangkali terkait dengan bersungguh-sungguh untuk menggapai ridho Allah itu, berjihad bersungguh-sungguh, khususnya barangkali juga di dalam keadaan wabah pandemi ini. Tentang kehidupan berjamaah. Perhatian. Iya, ya jadi begini. Jadi memang prinsipnya kita harus hidup berjamaah. Harus sampai ibadah pun yang berjamaah itu jelas lebih diutamakan dalam Islam itu. Allah menjanjikan sholat berjamaah itu 27 kali pahalanya dibanding kita seorang sholat munfarid, sholat sendirian. Semakin besar jemaahnya, semakin besar pahalanya. Maka kalau Bapak Ibu misalnya baca di dalam fikih sunnah, itu dibenarkan menurut tokoh-tokoh mazhab itu, seseorang mengulang-ulang sholat fardunya untuk memperoleh pahala berjamaah yang lebih besar. Jadi misalnya begini, kita misalnya sholat jamaah, sholat zuhur, waktu itu berjamaah hanya 20 orang. Selesai sholat, datang satu bis orang yang mau pergi keluar kota, misalnya dalam perjalanan keluar kota. Mereka mampir di masjid kita untuk sholat. Saya lihat jumlah yang turun itu lebih dari 30 orang atau 40 orang. Maka kita ikut lagi sholat zuhur, Pak, dengan jemaah yang 40 orang tadi, karena tadi hanya 20 orang. Kita ikut lagi. Boleh, Pak, kita jadi sholat zuhurnya 2 kali. Untuk mengejar pahala berjamaah yang lebih besar. Nah, jadi sholat kita yang kedua itu hukumnya sunnah. Yang wajib sudah kita laksanakan tadi bersama 20 orang itu. Yang ini sunnah, hanya untuk mengejar pahala. Nah, selesai datang lagi 2 bis lagi, kita ikut sholat lagi, boleh. Selama sholat berikutnya itu selalu dengan jemaah yang lebih besar. Itu boleh mengulang-ulang. Nanti kalau cari di kitab fikih sunnah itu, judulnya adalah hukum mengulang sholat berjamaah. Hukum mengulang sholat berjamaah. Kita akan ketemu, dibenarkan. Gitu. Yang tidak boleh itu kita mengulang dengan jumlah yang lebih sedikit. Nah, itu nggak boleh. Dengan jumlah yang banyak. Artinya berjamaah itu sangat diutamakan betul dalam Islam. Karena Islam menghendaki kita selalu berjamaah. Jamaah. Nah sekarang masalahnya mungkin ada masalah-masalah yang
berjamaah ini belum bisa kita laksanakan. Belum bisa kita lakukan. Karena ada kewajiban lain bagi kita, bahwa kewajiban kita adalah menyelamatkan tadi, menjaga agar supaya penyakit itu tidak menyebar. Dan penyebaran itu sangat mungkin dengan akan cepat menyebar ketika kita berjamaah. Maka pernahlah Majelis Ulama menganjurkan agar umat Islam berhenti melaksanakan sholat Jumat. Bayangkan sholat Jumat, bayangkan sholat fardu yang 5 waktu gitu. Sholat Jumat pun pada waktu itu ya dengan sangat terpaksa kita tinggalkan. Kenapa? Karena ada kewajiban yang lain, yaitu tadi menjaga supaya kita jangan sampai kena penyakit yang bisa mengancam nyawa kita. Nah, itu harus kita dahulukan, Pak, dari mengambil hikmah berjamaahnya. Bukan kita meninggalkan sholatnya, sholatnya tetap kita laksanakan. Karena kalau Jumat tidak bisa kita laksanakan, maka sholat zuhur kita. Kembali pada sholat zuhur. Tetap sholatnya kita laksanakan, tapi tidak lagi berjamaah. Sholat 5 waktu pun terpaksa kita tidak lakukan berjamaah di masjid. Ini tidak ada masalah. Sama dengan begini, saya baru-baru ini ditanya orang. Kalau nggak salah tadi subuh, ada jemaah bertanya. Saya melihat katanya di video ada seorang ustadz menjelaskan bahwa dalam hadis kita punya kewajiban dalam sholat itu tidak boleh menutup bagian mulut. Gitu. Wanita yang bercadar pun harus dibuka. Nah, itu. Jadi apakah dalam keadaan kita sedang COVID-19 ini, nanti saat kita sedang sholat juga kita harus buka masker kita? Nah, tidak, saya bilang. Itu hadis itu berbicara ketika dalam situasi normal. Ini yang kadang-kadang nggak tuntas penjelasannya. Atau mungkin ya yang bersangkutan hanya melihat dari bunyi hadis. Dalam keadaan normal. Kalau dalam kondisi seperti ini, kita membuka itu sangat memungkinkan untuk virus itu masuk misalnya, dan itu bisa mengancam nyawa kita, maka wajib tadi kita bukan saja boleh itu menutup mulut kita dengan masker itu atau hidung kita, mulut hidung kita kan, bahkan harus wajib kita memakai. Hadis itu konteksnya kalau dalam keadaan normal kita, maka yang bercadar dibuka cadarnya untuk sholat pada saat sholat. Jadi kalau memang dalam keadaan seperti sekarang ini, bagi wanita yang bercadar jangan dibuka. Bagi kita yang sedang pakai masker ya jangan dibuka, sholat harus pakai masker demi untuk menyelamatkan nyawa. Jadi itu pengertiannya, Pak. Jadi bagaimana kita harus menjaga nyawa kita masing-masing gitu ya. Dan ya, karena memang penyebaran ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Dan ini ya sangat kita sayangkan kesadaran masyarakat dalam hal ini masih sangat kurang. Ya, termasuk ya masyarakat yang muslim sekalipun itu. Maka saya sampai terpaksa harus berkali-kali gitu. Saya katakan tadi dengan sangat terpaksa, dengan berat hati. Saya terpaksa ketika aturan itu tidak bisa dipenuhi, dengan terpaksa kita tidak izinkan yang bersangkutan masuk masjid. Di masjid dekat rumah saya, untuk bisa masuk masjid itu untuk sholat Jumat misalnya, ya, jarak itu harus dipenuhi, dan sebelum masuk masjid mereka harus cuci tangan, kita siapkan supaya dan harus bermasker, mempergunakan masker. Tanpa itu ya kita tidak izinkan. Ya lebih baik dia tidak sholat daripada dia sholat sambil menyebarkan penyakit pada jemaah yang ada. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi ini semua, dan mudah-mudahan ini lahan jihad yang juga Allah siapkan. Halo. Untuk kita semua, ya, khususnya untuk para dokter ini lahan jihad yang Allah siapkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mujahid di jalan Allah SWT. Amin. Halo. Boleh bertanya? Halo. Pak Atian atas tausiahnya dan jawaban-jawaban pertanyaan yang sangat jelas. Ini mohon maaf karena waktunya sudah jam 9.25 dan kita harus mengakhiri jam 9.30. Ada barangkali yang ingin menanyakan, boleh nanti langsung saja ke Pak Atian. Sekali lagi terima kasih Pak Atian atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita nanti bisa juga berdiskusi di waktu yang lain.
Dan juga para jamaah sekalian, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan acara ini akan membawa kebaikan untuk kita bersama, khususnya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan jalan kita makin menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Juga mudah-mudahan upaya ini juga salah satu penyemangat kita semua untuk merintis kehidupan yang lebih baik dengan cara berjamaah. Yang paling dicontohkan oleh tadi adalah dengan berjamaah di masjid. Untuk menutup acara ini, kami mohon Pak Atian memimpin doa, khususnya untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, juga khususnya juga banyak tenaga kesehatan yang sedang menderita terpapar oleh COVID-19, sedang dirawat. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan diberikan kesembuhan. Saya persilakan Pak Atian untuk memimpin. Ya. Baik, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma shfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ta'asamna lal izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil maliki wal malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Isrif anna al bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal bagh. Isrif anna al bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal bagh. Isrif anna al bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal bagh. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Profesor Rocky, terima kasih banyak, dan juga pada bapak-bapak dan dokter yang lainnya yang semua yang ikut dalam talim ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dengan nur hidayahnya, dengan taufiknya. Kita selalu hidayah sampai akhir hayat kita masing-masing. Terima kasih untuk silaturahim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk Pak Atian sekeluarga, selalu diberikan keberkahan dan kesehatan. Dan juga tentunya untuk kita semua beserta keluarga. Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan sekali lagi pada Bapak Kiai Haji Atian Alidai, kemudian juga teman-teman dari MIR, ini Kang Panji yang sudah memfasilitasi acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik dari minggu malam ke minggu malam. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan agar utamanya kita menjadi manusia yang lebih baik dan bisa menjadi salah satu generasi terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlohan kan? Turun Pak Kiai. Sami-sami atur nuhun. Prof Oke, atur nuhun. Prof Sami. Jin, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Asep dah, Mang Asep. Alhamdulillah. Ya, orang Subang ya, Dokter Encep. Mang Kang, punten nembe ngiringan. Atur nuhun. Ya, Prof Dedi atur nuhun. Prof Dedi. Sami-sami atur nuhun Prof Oki. Sukses. Enggak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ulut nuhun. Nuhun, assalamualaikum. Prof Azali. Waalaikumsalam kasadayana. Besami.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Boki, atur nuhun. Nuhun Abah Tono Pamit, aya. pamit. Waalaikumsalam.